Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada satu hari ini, ada baiknya kita memberikan waktu dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat pada waktu ini, mulai dari malam hari hingga pagi hari ini, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun kami melalui Roh-Mu, supaya kami Tuhan senantiasa setia akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, yaitu Rabu tanggal 13 Agustus 2025, tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam bahasa Batak dikatakan, Unang holosohon hamu agia aha, alai sadok pabotohon hamu matu debata pangidoa muna, marhite hite tangiang, doho telekelek mardongan mauliate. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita, tentunya kita sering mengalami yang namanya rasa khawatir. Dan hal-hal kekhawatiran setiap orang tentunya juga berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ada orang yang khawatir karena kebutuhan ekonomi atau kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan ada juga orang yang mengkhawatirkan tentang bagaimana kesehatannya di kemudian hari. Ada juga orang yang menjamin tentang kekhawatirannya tentang jaminan kesehatan atau keselamatan kehidupannya di akan yang datang. Kemudian ada juga orang yang khawatir tentang bagaimana pendidikan anak-anaknya. Bahkan mungkin ketika kita melihat kondisi bangsa kita di zaman sekarang, yang makin maraknya kejahatan, banyaknya penyebaran narkotika, bahkan mungkin juga yang sudah kita lihat melalui media sosial atau televisi tentang banyaknya peperangan antar negara, bisa saja kita merasakan rasa khawatir bagaimana kehidupan kita dan bagaimana untuk keselamatan kejiwaan kita untuk kedepannya di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Memang saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, rasa khawatir sebenarnya itu adalah manusiawi menurut ahli psikologi. Tetapi yang tidak benar atau yang tidak boleh adalah ketika manusia lebih tinggi rasa khawatirnya daripada keyakinannya atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah banyak orang mengalami, bahkan ada jatuh kepada hal-hal yang frustasi, bahkan juga ada yang sampai mengakhiri hidupnya dan dia tidak memiliki ketenangan dalam jiwanya. Namun apa yang terjadi dalam hidupnya? Bisa saja setiap hari dia mengalami kegelisahan. Banyak juga yang bersungut-sungut setiap harinya dalam melakukan kegiatannya. Bahkan dia tidak akan pernah mampu bersyukur dalam kehidupannya. Hal inilah yang diarahkan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan saat ini, sehingga dikatakan pada ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa Paulus menekankan hal demikian? Karena Paulus juga dia mengalami banyak tantangan. Bahkan dia dipukuli,
dan juga dipenjarakan karena Injil Kristus pada waktu dia memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat Filipi. Disitulah Paulus merasakan bahwa dalam hidupnya ketika dia menjalani banyaknya tantangan, dia semakin meyakini kebesaran Tuhan. Bahkan kekuatan itu dia peroleh daripada Tuhan itu sendiri. Bahkan sebelum ayat yang ke-6, dia juga menegaskan supaya setiap orang dan jemaat yang ada di Filipi tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itulah saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menurut firman Tuhan hari ini, supaya kita tidak khawatir dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, tetapi kita menyerahkan seluruhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab pada Matius 6 juga ayat 26 sampai pada ayat 28 digambarkan tentang hal kekhawatiran, diperlihatkan pada dua sisi. Yang pertama, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itu yang pertama. Yang kedua, digambarkan juga seperti bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dari sinilah kita mau meyakini bahwa hidup kita selalu diperhatikan oleh Tuhan, bahwa hidup kita selalu diberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sehingga menurut Rasul Paulus, hal kekhawatiran itu adalah hal yang sia-sia. Bahkan Matius 6 ayat 27 juga sudah digambarkan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang artinya bahwa kekhawatiran itu membuat kita adalah merasakan kerugian, tidak ada manfaat apapun dalam kehidupan kita. Tidak ada keuntungannya dalam kehidupan kita. Bahkan ketika rasa khawatir menguasai kehidupan kita, bisa saja kita akan down secara mental, bahkan mungkin pikiran kita tidak akan sehat lagi seperti sedia kalanya. Oleh karena itulah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus menyarankan melalui firman Tuhan hari ini supaya setiap orang berserah kepada Tuhan melalui doanya dan juga permohonannya serta ucapan syukur kepada Tuhan. Mengapa kita diarahkan melalui doa? Karena ada lagu pop rohani mengatakan dia hanya sejauh doa, yang berarti Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Maka disinilah kita mau diajak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, lewat doa-doa kita menyampaikan segala keluh kesah kita, segala apa yang kita pikirkan, segala apa yang kita pergumulkan dalam kehidupan kita setiap harinya, sehingga kita memiliki jiwa yang tenang dan sukacita yang besar daripada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberikan kita kekuatan dalam melaksanakan setiap kegiatan kita. Amin. Kita kembali berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami telah dituntun firman-Mu supaya dalam kehidupan kami memiliki iman percaya dan jauh dari rasa khawatir, karena kami yakin dan percaya Engkau yang memberikan setiap apa yang kami perlukan dan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada satu hari ini juga lewat aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, Engkau yang melindungi kami, supaya kami senantiasa berada dalam cinta kasih Tuhan, melakukan setiap kegiatan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Berkati seluruh jemaat-Mu yang berada dalam sakit, seluruh obat dan makanan yang mereka makan, supaya mereka Tuhan memperoleh kesembuhan yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.